Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat petuah diri, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya, dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran, dan senantiasa ia menangis. Beliau tidak dikenali dan miskin, malah banyak orang yang suka menertawakannya, mengejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk menyara kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Jika ada uang lebih, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya, sedikitpun tidak pernah berkurang. Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Akan tetapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu, ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni pun jadi termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang cukup panas, orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Maka dibelilah seekor anak lembu yang harganya cukup murah. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais sudah gila, Uwais sudah gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais Al-Qarni. Banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Semakin hari anak lembu itu semakin besar, dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi bagi Uwais Al-Qarni. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji, lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang semakin kuat, ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap harinya. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah sampai di Baitullah. Di hadapan Ka'bah ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais Al-Qarni. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman. Mendengar seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak rekan-rekannya yang telah memeluk Islam, pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Uwais juga bersemangat untuk ke Madinah untuk bertemu kekasih Allah, penghulu para nabi. Tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya, jika beliau pergi siapa pula yang akan melihat ibunya. Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais, lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga giginya patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun beliau belum pernah melihat Rasulullah. Hari berganti hari dan musim pun berlalu, kerinduannya terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hatinya, bisakah dirinya dapat bertemu dengan Nabi dan memandang wajah Nabi dari dekat? Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya, agar diperkenankan pergi menemui Nabi yang begitu ia rindukan di Madinah. Sang ibu walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais, dan berkata, "Pergilah wahai anakku. Temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan gembira yang amat sangat, Uwais berkemas untuk berangkat ke Madinah, dan sebelum pergi, beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan.
serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergian beliau. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan baginda Nabi yang ingin ditemuinya. Namun ternyata Rasulullah SAW tidak berada di rumah melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu. Dari jauh ingin berjumpa tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergolak ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang. Tapi beliau teringat akan pesan ibunya yang sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu, agar ia cepat pulang ke Yaman, disebabkan ketaatan kepada ibunya. Pesan dari ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu kepulangan Rasulullah SAW. Ia akhirnya mohon pamit kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang kembali ke Yaman. Uwais lalu menitipkan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan melangkah pulang dengan perasaan hampa karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah.